Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung GERD dan anxiety ya untuk teman-teman semuanya, khususnya yang masih parah, yang masih awam, yang masih belum tahu apa itu asam lambung GERD dan anxiety dan beserta sensasi-sensasinya gitu ya. Jadi sebelum saya bahas bagaimana kabar teman-teman semuanya, semoga kalian tuh tambah sehat, selalu sehat. Saya juga selalu sehat, bisa menemani kalian, bisa buat video terus untuk menemani kalian gitu ya, itu harapan saya. Dan harapan saya lagi, kalian bisa bertambah baik, tambah sehat, tambah bagus gitu ya, tambah bisa sembuh total seperti semula gitu ya. Dan langsung saja, sebelum saya lanjut, kalian alangkah baiknya subscribe dulu di bawah, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun ya. Jadi silahkan subscribe di bawah sini, tinggal klik satu kali gitu ya yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak, kalian sudah mendukung channel ini secara langsung ya, karena dukungan dari teman-teman semuanya itu sangat penting sekali gitu ya. Dan di video kali ini saya ingin membahas sedikit masalah asam lambung GERD anxiety. Dan apa itu mas? Saya ingin membahas masalah tentang pucat ya, takut ya, badan kita itu pucat ya, pucat putih semua, serasa putih semua, dan kita itu gimana ya, merasa takut sendiri ya, dan kita itu segera pengen ke dokter atau segera pengen ke UGD karena kita pucat sekali. Kita takut kalau kita mati di waktu itu juga. Jadi gitu ya. Apakah saya pernah banget ya, sewaktu itu saya masih takutnya, masih bingung-bingungnya ya, masih parah-parahnya. Anxiety saya itu wah gila ya, gila banget ya. Pokoknya tangan saya itu putih, saya ngaca itu juga seperti pucat, seperti mayat seperti mayat gitu ya. Dan waktu itu saya wah takut sekali karena wah ini mungkin mau meninggal nih ya, mungkin saya pikirannya begitu, karena penderita asam lambung GERD anxiety itu kan pikirannya jelek-jelek ya, pikiran yang negatif-negatif, pikiran yang belum tentu terjadi itu kita pasti pikirkan gitu ya. Jadi waktu itu wah, pucat banget sini ya, tangan sini pucat semua, sini pucat semua ya. Yang bisa saya lihat ya tangan ini, tangan kok pucat banget ya. Ada orang yang bilang, loh kok badanmu pucat banget. Wah langsung saya tambah takut sekali karena semua itu wajar kalau kita sedang mengalami asam lambung GERD anxiety, karena kita pikirannya atau pandangannya juga itu terganggu, pikiran pandangan itu juga terganggu. Ada juga yang gini, waktu saya pucat ya, waktu saya putih semua gini itu ya, pandangan saya itu putih, tapi saya tanya ke orang lain, ini putih enggak tangan saya? Jadi dia jawabnya enggak, biasa saja gitu jadi yang ada juga yang bilang, loh kok kulitmu kok pucat gitu ya, kok pucat gitu. Wah langsung tambah takut, tambah gak karuan ya, terus wah menggila jadinya ya, anxiety-nya ya. Dan untuk masalah pucat itu sebenarnya nggak apa-apa, itu cuma pikiran kita saja atau pandangan kita yang mungkin terganggu karena akibat asam lambung GERD anxiety ini, atau gas asam lambung ya, yang mengganggu saraf-saraf ke mata, ke telinga, itu semuanya akan terganggu gitu ya. Jadi itu yang saya alami. Terus untuk mengatasinya gimana mas? Untuk mengatasinya ya menurut saya ya, kalian sering-sering berjemur lah, sering-sering berjemur agar tidak terlihat pucat gitu ya. Sering-sering berjemur, olahraga ringan atau aktivitas setiap hari, aktivitas rutin, entah itu aktivitas apa terserah kalian, yang penting kalian ada gerak setiap hari, terus terkena sinar matahari setiap hari ya. Jadi jangan kalian terus di rumah terus. Saya pun gitu ya, waktu itu saya masih parah-parahnya, saya di rumah terus ya, di rumah terus akhirnya saya berpikiran, wah kalau saya di rumah terus gak kena sinar matahari, gak ada gerak, itu wah malah badannya gak karuan, malah tambah gak karuan, sirkulasi darahnya itu tidak lancar ya. Jadi peredaran darahnya itu nggak lancar, pokoknya macet-macet gitulah, yang bikin kita itu tambah pegel-pegel semua, sensasi malah bertambah gitu ya. Jadi intinya untuk olahraga ringan dan berjemur itu lumayan bisa mengurangi rasa pucatnya. Terus saraf mata kita yang tadinya lihat tangan kita itu seperti pucat dan bisa normal lagi gitu ya. Jadi mungkin ada yang sedang ngalamin ya, untuk
kulit itu pucat ya, bahkan wajah itu sampai pucat. Kalau wajah sih saya nggak terlalu bisa melihat ya, karena kita kan kalau melihat muka kan biasanya di kamera handphone atau di cermin gitu ya. Kalau tangan kan gini, kita nggak nyadar loh, tangan kok pucat gitu. Loh, tangan kok pucat ini, wah ini gimana nih, jangan-jangan mau mati, besok mau mati ya. Oh, nyala pikiran yang kemana-mana. Dan itu semua ya karena pikiran kita ya. Jadi untuk mengelabui hal-hal tersebut itu gimana sih mas? Yaitu kalian harus positive thinking ya. Kalian kalau ada pucat, oh pucat enggak apa-apa ya udah, besok saya harus rutin berjemur, olahraga ringan, terus makanannya harus dipantang ya, 3 pola hidup sehatnya harus dijaga gitu ya. Jadi masalah tangan pucat itu bikin takut banget ya. Waktu itu saya takutnya setengah mati ya, saya pikir wah ini saya mau meninggal, ini saya udah nggak akan terselamatkan ya, karena tangan saya udah pucat kayak mayat ya. Tapi yang saya bingung itu saya tanya ke orang lain itu katanya biasa saja. Ada juga yang kadang loh tanganmu kok agak pucat gitu, ada juga yang begitu ya. Makanya itu yang menjadi saya itu bingung waktu itu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang sekarang sedang mengalami atau yang sedang tangannya pucat, terlihat pucat, tapi tanya ke orang lain itu nggak pucat, itu karena kita ya, mata kita mungkin ada gangguan seperti mata buram. Nah itu bisa jadi bisa melihat sesuatu itu bisa pucat karena kita saking mungkin lagi kepikiran takut gitu ya, pikiran takut kalau penyakit ini tuh nggak sembuh-sembuh, nggak bisa sembuh gitu ya. Jadi sebenarnya pucat ini tuh apa ya, waktu itu saya ngalaminnya itu pucat ya seperti orang sakit parah gitu ya, padahal kita itu nggak apa-apa, seperti sakit parah, tambah takut, tambah panik. Dan pucat ini sebenarnya kalian misalnya sering berjemur saja ya, sering keluar berjemur, aktivitas lah sekuatnya saja ya, sekuatnya saja, nggak usah malu ya. Untuk buat apa malu ya, saya pun juga dulu malu ya, tapi untuk sekarang lah udah mbuh lah gitu. Udah mbuh lah, yang penting kita aktivitas apa yang sekiranya di luar rumah. Kalau kita nggak ada aktivitas ya kita di luar rumah ya itu bengong saja ya, diem, cuma kita kena sinar matahari ya, cuma kita nggak ada aktivitas gitu ya. Jadi intinya aktivitas, terus kena sinar matahari atau berjemur gitu ya, itu sangat penting untuk kulit kita yang mungkin pucat, peredaran darah yang tidak lancar itu bisa teratasi gitu ya. Jadi kita nanti lama-lama bisa normal lagi kulitnya seperti ini. Ini kulit normal. Kalau pucat itu wah putih seperti apa ya, seperti mayat itu. Tapi nggak separah mayat beneran sih. Kalau saya waktu itu pucatnya ya pucat kayak sakit gitu, orang sakit ya. Jadi itu juga bikin kita atau saya itu takut ya. Waktu itu takut, wah bener-bener takut, wah ini saya mungkin besok akan mati, mungkin nanti akan mati, kalau pas tidur akan mati, dan akhirnya tidak bisa tidur ya. Jadi kita itu seperti dibingungkan ya, oleh penyakit ini. Karena penyakit ini juga gimana ya, saya itu juga waktu itu juga bingung ya, dan sekarang pun saya juga masih loh, kok bisa gini ya, kok bisa gitu ya, terus kulit kok bisa pucat, terus ya itu yang saya lakukan gitu ya. Intinya gini saja, kalian sabar, ikhlas, sudah lakuin saja. Kalau misalnya ada pucat, ada sensasi yang lain yang bikin kita itu takut, itu kita ya udahlah ya udah pasrah saja, itu saja ya. Itu waktu itu saya terakhir saya menyerah ya udahlah, saya pasrah saja, mau mati sekarang mau mati besok ya udah terserah gitu ya. Jadi saya udah nggak usah pikiran takut lagi, karena semua orang pasti akan mati, mau mati sekarang atau mati besok kita pasti akan mati atau kembali ke asalnya gitu ya. Itu menurut saya, dan mungkin kata-kata saya ketinggian ya, tapi emang itu yang saya terapkan di pikiran saya ya. Jadi ya makanya saya bisa sampai ke sekarang ini, yang tadinya saya dulu parah nggak bisa ngapa-ngapain, buat jalan-jalan dikit ngos-ngosan ya, terus sekarang masih gitu nggak mas? Sekarang masih kadang pucat
alhamdulillah kalau pucat sih udah enggak ya, cuma ya kadang kalau kecapean ya itu lemas, terus badan pada sakit semua kalau kecapean, tapi kalau enggak ya enggak. Kalau di rumah terus malah badan enggak pas, enggak ada kerjaan gitu di rumah, mungkin cuma ngantar jemput anak saja itu ya gimana ya, kalau di rumah terus tuh malah nggak, kalau nggak ada aktivitas itu malah badan pada sakit semua ya. Itu yang tadi saya bilang, peredaran darah kurang lancar itu yang bikin badan kita itu sakit semua. Jadi itu ya, berjemur juga ya, setidaknya kalian aktivitas di luar rumah biar terkena sinar matahari gitu ya. Jadi itu yang saya sampaikan, semoga teman-teman semuanya itu paham dan bisa memahami ya. Mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan yang saya bahas mungkin ya mohon maaf, karena saya juga itu sesuai yang saya alami sih ya. Jadi mungkin ada yang berbeda pendapat, itu nggak apa-apa ya. Mungkin ada yang tidak suka ya nggak apa-apa, nggak usah ditonton gitu ya. Tonton saja channel asam lambung yang kalian suka saja ya. Jadi di channel ini nggak ada yang maksa-maksa, silahkan kalau mau tonton, kalau misal berguna ya silahkan ditonton gitu ya, dan dibagikan ke teman-teman semuanya. Jadi gitu ya, untuk masalah pucat, kulit pucat itu memang bikin takut, tapi kita nggak usah takut, ternyata itu nggak apa-apa. Saya pun nyatanya sekarang nggak apa-apa ya, ini normal lagi kulitnya, pucat, nggak pucat lagi ya. Waktu itu saya pucat banget ya, sampai orang lain, kok badan kok pucat, kulitmu kok pucat ya. Ya tambah takut ya pastinya. Oke, jadi itu saja, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe di bawah sini, karena subscribe kalian itu penting banget ya untuk channel ini, agar channel ini selalu berkembang, bisa berkembang lagi, bisa berguna untuk teman-teman semuanya yang masih parah, yang masih awam di sana ya. Karena masih banyak mungkin ya yang masih parah, yang baru-baru itu butuh edukasi atau pembelajaran tentang asam lambung Ketan City. Jadi semuanya itu nggak apa-apa, asam lambung Ketan City nggak apa-apa, nggak bikin mati, nggak, nyatanya saya nggak apa-apa ya. Itu untuk asam lambung Ketan City yang kronis ya. Jadi gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.